Setiap menjelang Tahun Baru Cina, bukan hanya warga keturunan saja yang sibuk menyiapkan pernak-pernik Imlek. Meliana Pancarani ikut repot menata rumahnya dengan aksesoris dan properti bernuansa merah dan emas, warna khas Imlek. Malah aktivitas menjelang Imlek Rani ini melebihi warga Indonesia keturunan yang merayakan Imlek. Pasti ada cerita seru di balik antusias Rani ini. Apakah ada hubungannya dengan image Rani sebagai penyanyi spesialisasi dengan setia? Ya, tentu Dewa 19 berharap Baladewa tetap menjaga kesetiaannya terhadap Dewa 19 di tengah persaingan grup band yang semakin ketat. Serunya ya kita nggak menyangka banyaknya orang atau massa yang ikut pada kita ya. Kita nggak nyangka begitu banyak. Kita pikir cuma sepeda motor-motor Baladewa saja, ternyata juga banyak juga orang lain gitu. Wah seru, heboh. Tio aja tadinya agak males dia, tapi belakangan langsung seneng dia. Generasi Baladewa sendiri tentu sudah mengalami regenerasi. Saat Baladewa beranjak menua, Dewa 19 tetap berusaha menyuguhkan musik yang memancarkan gelegak kaum muda. Bukan itu saja, Dewa 19 mengklaim musik dan lagu mereka penuh dengan sapaan cinta kepada generasi muda. Lirik Laskar Cinta itu adalah saran kepada generasi muda untuk lebih menghargai keyakinan orang lain, keyakinan agama lain, dan keyakinan pemahaman orang lain, bahwa semua orang memang berbeda dan tidak ada yang berhak untuk mengklaim dirinya paling benar, dan tidak ada yang berhak sebuah kelompok untuk menyatakan kafir atau sesat kepada yang lain. Itu adalah saran kita kepada generasi muda. Karena kalau yang sudah tua nggak mungkin bisa kita kasih saran. Pemirsa, menjelang Tahun Baru Cina atau Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari besok adalah saat-saat yang menyenangkan bagi pasangan Meliana Pancarani dan Adri Manan. Kenapa? Karena pada saat itu Rani dan Adri bisa sepuas-puasnya mendekorasi rumah mereka dengan pernak-pernik bernuansa Imlek. Nah, apakah Rani dan Adri juga turut merayakan Imlek? Kita tanyakan langsung saja pada mereka. Inilah Gospel. Setiap menjelang Tahun Baru Cina, bukan hanya warga keturunan saja yang sibuk menyiapkan pernak-pernik Imlek. Meliana Pancarani ikut repot menata rumahnya dengan aksesoris dan properti bernuansa merah dan emas, warna khas Imlek. Malah aktivitas menjelang Imlek Rani ini melebihi warga Indonesia keturunan yang merayakan Imlek. Pasti ada cerita seru di balik antusias Rani ini. Apakah ada hubungannya dengan image Rani sebagai penyanyi spesialisasi Mandarin? Di sini memang orang Tionghoa banyak ya yang tinggal di Indonesia ini, turunan Tionghoa itu banyak, tetapi mereka nggak selalu rumahnya itu berdekorasi etnik Cina. Nah itulah yang membuat Adri punya konsep, pokoknya rumah kita harus unik, harus bagus gitu, harus mencerminkan image-nya saya gitu. Maksudnya kamu kan image-nya kan di Mandarin. Awalnya sih saya nggak pernah punya pikiran untuk punya rumah seperti ini, tapi semuanya sebenarnya diawali dari saya bisa nyanyi lagu Mandarin dan saya fasih dalam berbahasa Mandarin. Mungkin itu yang membuat Adri suka ya. Jadi sehingga dia juga jadi ketularan menyukai yang namanya benda-benda pernak-pernik bernuansa Chinese gitu. Mengapa Rani begitu cinta pada budaya Cina? Hampir 6 tahun ya di Taiwan. Saya dari TK sampai SD itu selesai saya di sana. Jadi buat saya sih kebudayaan Tionghoa itu sudah tidak asing lagi. Tapi begitu kembali ke sini bertemu dengan orang-orang yang turunan Tionghoa, bagi mereka itu unik. Seorang anak pribumi asli itu kulit hitam, mata nggak sipit, gitu. Tapi fasih membawakan bahasa Mandarin.
Di belakang Rani ada pohon unik yang biasa disebut pohon angpau. Bisa cerita sedikit nggak? Nah, ini pohon Mei, bunga Mei. Saya kebetulan nama Meliana Pancarani, dan waktu di Taiwan itu nama depan saya itu Mei Li Ana gitu, marganya marga Mei, bunga Mei ya. Nah, ini bunga Mei. Salah satunya mereka tradisinya sekarang yang lagi ngetren nih begini nih. Ini dikasih lampion-lampion kecil. Lampion itu artinya tuh penerangan ya, penerangan untuk menerangi rumah supaya hokinya bagus, supaya sejahtera. Terus pajangan-pajangan seperti ini yang didominasi warna emas, merah, kuning itu pasti harus, karena itu melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Terus angpau, angpau ini uang. Biasanya tuh kalau yang asli dalamnya nih ada uangnya harusnya, tapi ini belum kita isi. Rumah Rani dan Adri sudah tertata apik dengan hiasan merah dan emas di sana sini. Berarti Rani dan Adri sudah siap ikut merayakan Imlek dong? Kita sebenarnya tidak imlekan, kita hanya ikut ngeramein aja. Jadi kalau dari kecil itu sudah biasa bagi saya sekeluarga ya. Saya kan 4 bersaudara. Setiap Imlek itu pasti dapat angpau. RCTI 观众朋友们，在这里Rani以及 Adrimanan 在向你们各位大家拜个早年。祝你们在这个今年是狗年嘛，希望在这个狗年我们大家能够发个大财，发得越大越好，所以身体也健康，事业也进步，然后想要什么就有什么。在这里再一次，我以及我先生 Adri 祝你们各位大家恭喜发财。 Dengan semangat Imlek, semoga saja negara ini kembali makmur dan sejahtera. Pemirsa, semenjak insiden pingsan di lokasi syuting, Ussy Sulistiawati belum pernah menceritakan kondisi kesehatannya. Apakah kondisi kehamilannya baik-baik saja? Dan bagaimana pula dengan hubungannya dengan sang suami Yusuf Sugianto? Setelah itu simak pula kabar terbaru dari Intan Nuraini setelah putus dari Syahrul Gunawan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ussy Sulistiawati. Ini dia. Apa kabar Ussy Sulistiawati? Sejak jatuh pingsan saat dikerubuti wartawan beberapa waktu lalu, Ussy seperti alergi dengan wartawan. Buktinya, Ussy kontan menyepi dari keramaian infotainment. Nah, begitu Ussy muncul kembali, otomatis wartawan langsung menyapanya. Tentu dengan sangat hati-hati. Takut Ussy trauma dengan wartawan. Trauma dengan wartawan tidak ada, kalian kan teman-teman. Yang pingsan dan sebagainya. Itu kan pingsan kan cuma karena capean aja. Ussy kini terlihat jauh lebih segar dari kemunculannya terakhir. Lantas bagaimana dengan perkembangan kehamilannya? Kalau tak salah hitung, kehamilan Ussy kini sudah mendekati 7 bulan. Ya, minggu depan 2 minggu lagi kemungkinan sudah cuti semuanya, cuti presenter, syuting, cuti. Nggak ada acara 7 bulanan, pengajian aja kan 4 bulan kemarin udah bikin pengajian. Ussy sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis saat rumah tangganya dibombardir dengan gosip retak. Pada usia kehamilan tua seperti ini, pasangan suami istri pasti sedang gencar-gencarnya menyiapkan segalanya buat kehadiran sang jabang bayi. Pada masa ini wanita hamil juga semakin butuh perhatian lebih dari suaminya. Apalagi Ussy mengidap asma. Padahal Yusuf Sugianto tinggal nun jauh di Kalimantan sana. Sayang itu tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Tidak bisa dibilang. Sayang bahas. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya asma ya mungkin yang harus hati-hati. Kalau misalnya normal katanya kalau asma kan agak-agak bahaya gitu aja paling. Sebetulnya aku bukan asma, itu asmanya bawaan hamil kata dokter. Ya. Nama belum nyiapin. Persiapan belum karena masih syuting. Nanti kalau udah mulai cuti mungkin baru nyari-nyari baju segala macam. Saya perempuan, laki-laki bagi saya sama. Itu kurnia Allah yang diberikan, titipan, tetap sama. Dari Ussy kita beralih ke Intan Nuraini. Apa kabar Intan setelah putus dengan Syahrul Gunawan? Intan sama sekali tak memperlihatkan wajah patah hati. Namun demikian, putus cinta biasanya diikuti dengan putusnya hubungan pertemanan. Bisa ditebak, Intan pasti sudah sangat jarang berkomunikasi dengan Syahrul.
Kalau kontak sih SMS-an gitu udah jarang gitu, tapi ya paling ada event-event aja kayak misalnya main sinetron bareng, kita ngelihat hasilnya terus kita SMS-an, bagus nggak sih hasilnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya di luar sinetron dan nggak ada hubungannya sama pekerjaan itu udah nggak ada. Intan pasti sudah